Oke, Om Swastiastu, Assalamualaikum, nama budaya, Shalom. Oke, teman-teman, kali ini aku akan menyajikan satu video reka adegan ulang ataukah flashback dari sebuah kejadian di luar nalar yang pernah dialami oleh salah satu penonton kita yang dimana menurut pengakuan beliau, sedikit aku ceritakan di intisarinya, beliau sempat mengalami sakit dan sampai pingsan serta sampai sempat dilarikan ke wow ke dinas kesehatan teman-teman ya untuk check up lah teman-teman. Akhirnya beliau secara penyakitnya non medis, geng. Non medis, penyakit yang dialami beliau adalah penyakit non medis bukan penyakit medis, dan pada akhirnya beliau disembuhkan oleh salah satu orang suci alias orang pintar lah, geng. Orang pintar yang mempunyai kelebihan, dan beliau pun disembuhkan. Ya, begitu ceritanya, dan mulai saat ini pun beliau sudah mulai percaya adanya antara dua dimensi hitam dan putih, yang dimana dulunya beliau tuh salah jalan lah, geng. Beliau ini sesat lah, geng. Sesat istilahnya, yang dimana ada pohon di dekat tempat kerja ditebang sama dia, teman-teman. Ditebang lah oleh dia. Akhirnya dia sakit. Tidak tahunya mulut pengakuannya beliau ternyata sosok 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 yang bersemayam di pohon tersebutlah yang mengganggu beliau, ingin meminta timbal balik. Dan hampir saja arwah beliau yang dijadikan teman untuk dialaminya mereka. Oke, bagaimana flashbacknya, bagaimana kejelasannya? Silahkan saksikan video itu. Sore itu, ketika aku pulang dari tempat kerja, sesampainya aku di rumah, aku duduk sejenak sembari bermain handphone untuk menenangkan pikiran yang sedikit kacau, yang dimana dari tadi pagi firasat dan instingku sudah tidak enak, yang dimana hari ini merupakan hari keramat yang sangat dikeramatkan di Bali. Tapi aku mencoba membuat kesibukan agar pikiran negatifku hilang, agar firasat burukku bisa sedikit berkurang. Nah, karena itu aku memilih memancing. Walaupun perasaan dan feeling masih kurang bagus, tapi aku berusaha setenang mungkin sembari aku berdoa di dalam hati, semoga tidak ada hal yang tidak diinginkan yang terjadi nantinya. Oke, nah karena itu aku mempersiapkan peralatan pancingku, dan aku pun akan lanjut menuju tempat terdekat ikan yang katanya banyak sekali ada ikan di sana. Aku akan coba memancing di sana sembari menenangkan pikiran yang sedikit tidak karuan dikarenakan firasat, insting serta feeling yang kurang baik. Dan sesampainya aku di dekat sungai, aku berusaha berjalan dengan baik, yang dimana aku merasakan sedikit pusing walaupun aku sudah merasakan strike ikan pertama. Dan aku tidak tahu kenapa aku tiba-tiba merasakan pusing. Jika dibilang aku belum sarapan dan belum makan siang, semua udah aku jalankan. Jika aku kurang tidur, aku pun sudah tidur secara teratur. Itulah yang aku pikirkan. Kenapa aku bisa mendadak pusing di tempat ini? Serta tiba-tiba dadaku pun mulai terasa berat, seperti sulit untuk bernapas. Aku pun mendengar suara adikku yang memanggilku.
Aku pun sontak dalam hati bertanya-tanya, kenapa? Kenapa aku mendengar suara adikku di sini? Aku berpikir, secara logika ini sudah tidak mungkin. Ini gangguan seton ataukah pertanda alam yang mengharuskan aku harus pulang. Toh juga aku memancing tidak ada tujuan untuk memperoleh hasil ikan yang banyak. Aku memancing hanya ingin menenangkan pikiran dan firasat yang kurang enak yang aku alami dari tadi pagi. Oleh karena itu, aku pun memutuskan dan menyimpulkan bahwa aku harus pulang. Tangkapan ikan terakhir ini adalah akhir untuk mengakhiri aku memancing di tempat ini. Aku harus kembali pulang. Ketika aku menaruh ikan di wadahnya, aku pun mulai merasakan sesuatu. Ketika bulu kudukku hingga bulu leherku pun berdiri, aku merasakan ada ribuan mata yang memandang dari celah-celah bambu di sekeliling tempatku memancing. So, jika kita pikir secara logika, ini baru masuki jam 4 sore. Mustahil rasanya jika ada makhluk astral yang keluar di jam segini. Tapi karena aku sudah tidak nyaman dan aku pun udah merasa tidak tenang di tempat ini, aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Dan aku harus pulang. Pada saat perjalanan pulang, aku pun mulai merasakan kondisi tubuhku semakin drop dan ngedrop, semakin melemah. Kepalaku pusing, batuk, hingga membuat dadaku semakin sesak dan kaki pun semakin lemas. Ditambah terjarnya jalur yang harus aku lalui di medan menuju tempat memancingku saat ini. Pikiranku hanya satu saat ini. Bagaimanapun caranya, aku minimal harus bisa sampai di rumah. Karena aku masih ingin menikmati duniawi ini. Aku masih ingin membahagiakan keluargaku. Aku berjalan dengan penuh harapan agar aku bisa tiba di rumah. Setibanya aku di rumah, aku tak tahu harus berkata apa lagi. Badanku lemas. Di rumah pun sepi, tiada satu orang pun yang ada di rumah. Aku berharap semoga ini baik-baik saja. Aku pun jatuh pingsan. Dan aku pun tidak sadarkan diri. Aku pun kaget keesokan paginya aku sudah berada di ruang ICU untuk menjalani rawat inap. Tapi menurut penjelasan dokter, aku sehat-sehat saja tanpa ada salah satu menderita sebuah penyakit di tubuhku. Tapi percaya tidak percaya, aku disembuhkan oleh salah satu orang pintar di rumahku, di desa. Dari sinilah aku mulai percaya antara dua dimensi yang berbeda, dan aku pun mulai menjaga sikap ketika aku berada di tempat yang memang Teman-teman, rawa. sahabat explore semua, itu tadi ringkasan singkat dari kita, yaitu menyimpulkan flashback dari sebuah kejadian yang dialami oleh salah satu penonton kita, teman-teman. Mungkin jika videonya kurang paten, kurang signifikan, kurang
Ya, kurang gimana pun atas banyaknya kekurangan dan ketidakdaruan dari kita menyajikan sebuah konten, menyajikan sebuah flashback kisah nyata dari salah satu penonton kita. Mohon maaf teman-teman ya. Mohon dimaklumi, jangan lupa like, comment, dan subscribe demi kemajuan konten ini. Dan tentunya aku mohon dengan sangat bantu di-share ke skala sosial media kalian. Baik di WA, baik di Facebook, dan yang lain-lainnya. Silahkan bantu di-share teman-teman. Oke, salam Rahayu, salam saudara tanpa batas. Dari Labra Channel, salam Rahayu Pingsi. Rahayu, Rahayu dari Pulau Dewata Bali. Om, Santi Santi Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.